Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 28 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin Samarinda dalam sebuah kajian rutin mempelajari sebuah buku Mafatihur Rizq fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, kunci-kunci rezeki dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih membicarakan kunci-kunci rezeki di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, dan di dalam buku ini penulis menyebutkan ada 10 kunci. Yang pertama kita sudah pelajari, yaitu beristighfar. Kita masuk pada kesempatan kali ini adalah membahas kunci yang kedua, yaitu al-matlabus tsani at-taqwa. Kunci dari kunci-kunci rezeki yang kedua adalah ketakwaan. Penulis rahimahullah atau hafizahullah taala mengatakan, wa mimma yustanzalu bihi rizqu at-taqwa wa sa'atahaddatsu bi taufiqillahi ta'ala an hadzal mawdu'i min khilalin nuqtatain taliyatain. Dan termasuk kunci yang dengannya dimintai rezeki adalah ketakwaan. Dan saya akan membicarakan dengan mohon petunjuk kepada Allah tentang ketakwaan ini dari dua sisi, dua poin. Awalan, al-muradu bit taqwa. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan?
Thaniyan as-sanadu syar'i li kauni taqwa min mafatihir rizq, yaitu dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa ketakwaan adalah kunci atau termasuk dari kunci-kunci rezeki. Taib. Awalan al-muradu bit taqwa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Bayyana ulama'ul ummati rahimahumullahu ta'ala al-murada bit taqwa. فعلى سبيل المثال عرفه الإمام الراغب الأصفهاني بقوله حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات. Para ulama umat Islam sudah menjelaskan tentang maksud dari ketakwaan. Contohnya yaitu telah dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mempunyai kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, kosakata dalam kata-kata yang asing di dalam Al-Quran. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan ketakwaan adalah hifdzun nafs amma yu'tham, menjaga diri dari sesuatu yang membuat ia berdosa, menjaga diri dari sesuatu yang membuat ia berdosa. Yang hal itu dengan cara meninggalkan sesuatu yang terlarang. Dan lebih sempurna lagi hal itu dengan cara meninggalkan sebagian yang mubah. Dari penjelasan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ketakwaan adalah menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan diri ini berdosa. Caranya meninggalkan yang terlarang. Meninggalkan yang terlarang. Karena agama Islam itu kan dari 2 poin, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Agama Islam itu mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, ketakwaan lebih condong kepada ini, sisi yang kedua ini, meninggalkan yang dilarang. Itu adalah ketakwaan. Lebih disempurnakan lagi apabila orang yang bertakwa tersebut meninggalkan sesuatu yang mubah, karena dikhawatirkan menjerumuskan dia ke dalam dosa. Contoh, makan, dia tinggalkan terlalu banyak makan. Berbicara, dia tinggalkan terlalu banyak berbicara. Padahal itu semua mubah. Dia tinggalkan karena takut dia melanggar yang dilarang. Itulah ketakwaan. Jadi menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ketakwaan lebih dominan meninggalkan yang terlarang. Lebih dominan meninggalkan yang terlarang. Dan lebih sempurna lagi dengan cara meninggalkan hal-hal yang sebagian hal yang mubah, yang boleh. Seperti misalkan meninggalkan pakaian yang terlalu mewah, perabotan yang terlalu mewah, agar tidak terperosok ke dalam dosa kesombongan, demi meninggalkan yang dilarang, yaitu kesombongan, kemudian bermegah-megah, kemudian takabur, sifat ujub, dan seterusnya. Itulah ketakwaan. Jadi sekali lagi, ketakwaan yang didefinisikan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala adalah lebih condong kepada meninggalkan yang diharamkan. Nah, karena sekali lagi agama itu
Ada dua poinnya. Fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah, wa tarku mahdzur, meninggalkan yang diharam. Baik. Wa 'arrafa al-Imam an-Nawawi at-taqwa biqawlihi imtithalu amrihi wa nahyihi wa ma'nahu al-wiqayatu min sakhatihi wa 'adzabihi subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan pengertian takwa, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Maknanya adalah membentengi diri dari kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu pengertian yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah mengartikannya dari dua sisi, mengerjakan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Itulah takwa. Untuk apa? Untuk terjaga dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Untuk terjaga dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kama 'arrafahu al-Imam al-Jurjani biqaulihi al-ihtirazu bi ta'atillah ta'ala an 'uqubatihi wa huwa siyanatu an-nafsi 'amma tastahiqqu bihi al-'uqubah min fi'lin aw tarkin. Artinya Imam Al-Jurjani seorang ulama bahasa, mempunyai kitab At-Ta'rifat, mengatakan bahwa takwa adalah mengerjakan perintah Allah agar terlepas dari siksanya. Mengerjakan perintah Allah agar terlepas dari siksanya. Nah, ini Imam Al-Jurjani lebih condong kepada mengerjakan perintah. Tujuannya agar terlepas dari siksanya. Nah, di sana para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengertian-pengertian yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh dan tidak disebutkan oleh penulis di sini. Saya ingin menambahkan agar lebih mudah kita untuk memaknainya. Di antaranya misalkan perkataan yang sangat menarik, yaitu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan fi'lu ma amara Allah bih wa tarku ma nahallahu anhu. Mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itulah takwa. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ismun jami'un li fi'li ta'at wa tarkil munkarat. Takwa adalah kata yang mencakup seluruh apa saja untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Itulah takwa. Ya, itu adalah takwa. Nah, lebih menarik lagi kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama salaf. Kalau saya katakan para ulama salaf itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Di antaranya misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil." Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung Al-Jalil. Satu. Dan beramal dengan syariat yang diturunkan, at-tanzil. Beramal dengan syariat yang diturunkan. Dua. Tiga, al-qana'atu bil qalil. Puas dengan pemberian Allah walau dirasa sedikit. Tiga. Empat, bersiap untuk menghadapi hari kiamat.
bersiap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, yaumur rahil. 4 poin ketakwaan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, mengamalkan apa yang diturunkan dari syariat. Yang ketiga, puas dengan pemberian Allah. Yang keempat, bersiap untuk kehidupan setelah kematian. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Umar bin Abdul Aziz bin Khattab mengatakan, beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran. Kalau dikatakan zaman dahulu ahli Quran, bukan hanya sekedar ahli baca Al-Quran, tetapi juga tafsirannya. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Hal akhadta yawman tariqan dha syauq?" Wahai Amirul Mukminin, pernah enggak engkau jalan di jalan yang penuh dengan duri pada suatu hari? Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Na'am, iya." "Fama amilta fihi?" Lalu bagaimana engkau jalan di dalam jalan tersebut? Qala tashammartu wa hadzartu. Maka kata Umar bin Khattab, aku berhati-hati jalannya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fadzakat taqwa. Itulah takwa. Berhati-hati jalan, jangan sampai tertusuk duri. Berhati-hati dalam berucap, berbuat, jangan sampai mendatangkan kemurkaan Allah. Itulah takwa. Nah, ini pengertian-pengertian para ulama salaf saleh rahimahullahu taala. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian takwa, di antaranya juga yang menarik perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, taqwa adalah an yuta'a fala yu'sa. Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Wa an yuzkara fala yunsa. Allah selalu diingat, dizikiri dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar. Allah disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Nah, itulah takwa. Kalau kita lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan pengertian yang paling komprehensif ini dikatakan oleh Sa'ad ibn Bilal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah. Jadi tidak asal taat, tapi ada petunjuknya dari Allah. Kenapa kita kerjakan petunjuk sesuai dengan ketaatan ini? Karena berharap pahala dari Allah. Yang kedua, meninggalkan maksiat sesuai dengan petunjuk dari Allah. Kenapa kita tinggalkan maksiat tersebut? Karena takut siksa Allah. Nah, ini pengertian takwa yang komprehensif, yang jami' mani, yang sempurna. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah. Karena berharap pahala dari Allah, menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengerjakan ketaatan, apakah serta-merta dia diganjar pahala? Tidak. Harus ada niat untuk berharap pahala dari Allah.
Kalau ada orang meninggalkan kemaksiatan, apakah dia dapat pahala dari Allah? Tidak, sampai ada niat darinya untuk mendapatkan untuk takut siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak jadi minum minuman khamr karena enggak punya duit, bukan karena takut kepada Allah. Maka tidak diganjar pahala atas perbuatan jenis ketakwaannya tersebut. Seorang tidak jadi judi online yang lagi ramai ini, ya, judi online, tidak jadi melakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak punya uang, maka tidak mendapatkan ketakwaan. Karena yang mendapatkan ketakwaan adalah meninggalkan yang diharamkan karena takut siksa Allah. Orang mengerjakan ketaatan tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal bersolawat tidak ada contohnya, asal berzikir tidak ada contohnya. Apakah diganjar sebagai pahala takwa? Tidak. Nah, disitulah pengertiannya yang komprehensif. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah, berharap pahala dari Allah, dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian takwa, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Thaniyan, as-sanadu syar'i li kauni taqwa min mafatihir rizq. Dalil-dalil syariat yang menunjukkan takwa adalah termasuk dari kunci-kunci rezeki. Waradat iddatu nususin tadullu ala anna at-taqwa min asbabir rizq wa fima yali ba'dun minha. Telah terdapat beberapa dalil-dalil tegas yang menunjukkan bahwa takwa termasuk sebab rezeki. Dan inilah dalil-dalilnya. Alif, qauluhu azza wa jalla, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian penulis mengatakan, bayyanal maula jalla jalaluh anna min man tahaqqaqa ladaihi syartut taqwa fa inna Allah ta'ala yujzihi bi amrayn ahadihima yaj'al lahu makhraja ay yunajjihi kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min kulli karbid dunya wal akhirah. Allah jalla jalaluh menjelaskan bahwa siapa yang merealisasikan takwa atau syarat takwa, lihat kata-kata syarat. Jadi gini, penulis itu ingin menyampaikan kepada kita, ada di dalam kaedah bahasa Arab itu kalimatus syarat, kalimat syarat. Misalkan nih, kalau kamu makan maka kamu kenyang, kalau kamu bersungguh-sungguh maka kamu dapat dengan izin Allah. Itu namanya kalimat syarat. Kalau kamu begini, syaratnya dikerjakan, maka kamu akan begini, dapat jawaban syarat. Ya, dapat jawaban syarat. Contoh misalkan, man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapat. Ini kalimatus syartiyah. Ini adalah kata syarat. Apabila syaratnya dikerjakan, jawabannya akan didapat. Ini syaratnya. Ingin dapat, maka kerjakan syaratnya, yaitu bersungguh-sungguh, maka dia dapat.
ingin seseorang mendapatkan hasil, maka dia harus mengerjakan syarat. Nah, sama ayat tadi juga begitu. Coba perhatikan. Man yattaqillah. Ini adalah syaratnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini adalah syaratnya. Jawaban dari syaratnya, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Nah, di sini tadi penulis mengatakan makhraja, jalan keluar, maksudnya adalah jalan keluar dari kesulitan dunia dan di akhirat. Qurabid dunya wal akhirah. Jalan keluar dari kesulitan dunia dan akhirat, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu yang saya suka dari buku-buku Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi. Ada ayat, ada hadis, ada perkataan para sahabat. Jadi kita itu belajar pun tenang gitu. Ya, bukan dari kantong sendiri tafsirannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makhraja, salah satu maknanya adalah selamat, jalan keluar, yaitu keselamatan dari kesulitan dunia dan di akhirat. Ini poin pertama. Sebelum masuk poin yang kedua, karena dia ada 2 poin maksud daripada penulis. Nah, di sini poin pertama ya. Nah, sebelum masuk poin yang kedua, siapa yang mengerjakan syarat takwa, maka yaj'al lahu makhraja. Yaj'al di sini adalah fi'il al-mudhari'. Kata kerja present yang sedang terjadi. Kalau saya terjemahkan, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan langsung memberikan jalan keluar untuknya. Langsung, tanpa tunda. Nah, para ulama mengatakan apabila, ini kan jawaban syarat nih. Ya, sebagaimana ini jawaban syarat. Syaratnya ini, siapa yang mengerjakan syarat dapat jawabannya. Apabila jawaban syarat dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi menunjukkan kepada kelangsungan dan keberlangsungan, artinya terus menerus terjadi. Siapa yang mengerjakan syaratnya selalu, maka selalu Allah akan langsung kasih kepadanya jalan keluar, yaitu keselamatan dari kesulitan dunia dan di akhirat. Ya, ini menunjukkan kepada langsung dan konsisten, terus menerus, langsung. Sama seperti Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Syaratnya doa, maka Allah astajib. Astajib fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada langsung aku kabulkan dan selalu aku kabulkan. Selama berdoa langsung dikabulkan dan selalu dikabulkan. Selama bertakwa langsung dikabulkan dan
terus-menerus dikabulkan. Siapa yang bertakwa langsung diberikan jalan keluar dari kesulitan dunia akhirat, dan juga terus-menerus diberikan jalan keluar dari kesulitan dunia dan akhirat. Ini adalah penjelasan yang pertama. Ayatnya belum selesai. Tsanihima wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay razaqahu min haitsu la ya'mul wa la yarju. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang dia tidak harapkan. Dia tidak angan-angankan di situ ada, ternyata Allah kasih. Dia tidak harapkan di sini ada, ternyata Allah kasih. Ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih, ay wa man yattaqillah fi ma amarahu bihi wa tarki ma nahahu anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay min jihatin la takhturu bi bali. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka adalah dari sisi yang tidak terbesit sedikit pun di dalam hatinya ada rezeki di situ. Saya yakin sekali Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak yang sering mencari uang, baik dengan cara menjadi pegawai, pengusaha, pekerja, atau apapun, ternyata di sini rezekinya. Ternyata di situ rezeki. Tidak terbesit sama sekali dalam hatinya ada rezeki. Saya tidak terbesit sama sekali. Saya lulusan S3 misalkan, kata orang, saya lulusan S3 di Universitas Islam Madinah, tidak terbesit sama sekali menjadi seorang penambang, nggak terbesit. Itu yang dimaksud dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya tidak terbesit sama sekali, saya orang Kalimantan mempunyai warung makan Padang. Ternyata di situ rezeki. Tidak terbesit sama sekali. Saya tidak terbesit sama sekali dulunya sebagai supir, sekarang menjadi tukang kebun. Nggak terbesit. Nah, ini sama konsepnya. Ini kan yang pertama. Siapa yang mengerjakan syaratnya, dia dapat jawabannya. Jawaban yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki. Ini sama, fi'il mudhari', kata kerja present. Yang tadi maksudnya langsung dan konsisten. Siapa yang bertakwa, maka langsung Allah berikan rezeki, dan selalu Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Penafsiran, salah satu penafsiran dari arah yang tidak sangka-sangka, la takhtur bibalihi, tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk mendapatkan rezeki dari arah situ. Kan ada tuh kisah, banyak kisah orang-orang dapat modal dari yang tidak pernah dia harapkan, dia sangka si fulan ngasih modal. Kenal aja tidak, keluarga bukan, pernah berhubungan tidak pernah, tetapi dia dapat. Nah, ini yang dimaksud dari arah yang dia tidak sangka-sangka, tidak pernah terbesit di dalam hatinya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ma a'zama thamaratu taqwa wa ajalliha.
Alangkah besarnya, agungnya buah manis dari ketakwaan. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna akbar ayatin fil Qur'ani farajan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ayat yang paling besar yang menunjukkan pengharapan ayat ini. Ya, ayat ini yang berbunyi, siapa yang bertakwa, Allah pasti akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan dunia dan di akhirat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini ayat terbesar yang menunjukkan pengharapan. Makanya saya sering mengatakan, jangan terlalu terpicu untuk masuk kelas-kelas entrepreneur. Islam coba mengajarkan dua agar pintar berusaha. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, perbagus usahamu. Itu saja. Perbaiki hubungan, ittaqullah. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqullah. Perbaiki hubungan. Wa ajmilu fi talab. Dan perbagus usaha. Promosinya lebih bagus, makanannya lebih enak, tempatnya lebih higienis, lebih bersih. Kalau seandainya punya rumah makan. Itu saja. Sama seperti ini. Perbagus hubunganmu dengan Allah. Niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan dunia dan di akhirat. Jadi pertama kali yang kita hubungi adalah Ar-Razzaq, yang maha luas rezekinya. Bukan pertama kali yang kita hubungi adalah fasilitas kita, kemudian kekuatan tim kerja kita, planning kita. Tidak. Karena itu semua kalau Allah Subhanahu wa taala katakan tidak bermanfaat, tidak akan manfaat. Wa in yamsaskallahu bidhur fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah mengenakan kepada engkau kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa untuk menahannya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagian manusia kadang-kadang terlalu memperbaiki persiapan duniawinya. Persiapan imannya tidak dia perbaiki saat dia berusaha mencari rezeki. Ini itulah yang saya katakan. Saya sering banget mengatakan, yang ilmiah itu yang begini. Ada dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama. Ini namanya ilmiah. Ya. Adapun yang ilmiah, retorika, pembicaraan yang susah dipahami karena pakai istilah-istilah yang ada sisinya, enggak ilmiah. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Transformasi, introspeksi, macam-macam, intonasi, ya, enggak ada dalilnya. Hanya perkataan yang membuat kaum muslimin tambah bingung dari agamanya. Lihat perkataan para ulama, jelas, mendidik, memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang kedua, ومنها قوله جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Surat Al-A'raf ayat 96. Dalil yang kedua, jika penghuni sebuah negeri beriman dan bertakwa, syaratnya dua, iman dan takwa. Nah, di sini para ulama mengatakan, kalau ketakwaan digabung dengan keimanan, maka iman lebih condong kepada mengerjakan kebaikan,
ketakwaan lebih condong kepada meninggalkan maksiat. Tapi kalau disebutkan cuma satu saja, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu dua tuh disebutkan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Iman berarti mengerjakan perintah, takwa berarti menjauhi larangan. Tapi kalau cuma disebutkan hanya takwa saja, maka dua-duanya, perintah dan larangan. Itu bedanya, ya. Dan jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, lihat di situ dua ya, beriman dan bertakwa, sungguh kami akan pasti bukakan atas mereka berkah dari langit dan bumi. Lihat, ini sudah ya, sama pembicaraannya, ada kalimat syarat, ada jawaban syarat, ya, ada kalimat syarat, ada jawaban syarat. Kalimat syaratnya beriman dan bertakwa. Lau anna ahlas samawati wal ard aman wattaqau, ya, beriman ini adalah kalimat syarat. Siapa yang mengerjakan ini, iman dan takwa, maka dia akan mendapatkan jawaban syaratnya. Apa jawabannya? La fatahna. La fatahna. Lam di sini, lam namanya lamut taukid, lam penekanan kalau dalam bahasa Arab. Sungguh kalau dalam bahasa Indonesia. Sungguh. Fatahna di sini adalah fataha, fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Fi'il madhi. Para ulama mengatakan apabila kata kerja yang sudah lampau jadi jawaban syarat, maka menunjukkan kepada keniscayaan. Kalau kata present tadi apa? Kelangsungan. Ini keniscayaan pasti. Makanya kalau diterjemahkan, jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, sungguh niscaya dibukakan untuk mereka, kami bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal, keberkahan, kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Begitu cara memahami ayat. Jadi itulah mungkin rugi bagi kita yang sudah berumur puluhan tahun tidak paham bahasa Arab. Dan jangan turunkan penyakit itu kepada anak buahmu, anak-anak kita. Penyakit kita puluhan tahun jadi orang muslim tidak bisa bahasa Arab, akhirnya baca Quran kurang menghayati. Itu penyakit. Jangan turunkan penyakit itu kepada anak turunan kita. Dia harus lebih pintar dari kita. Maka bersabarlah orang tua yang anak-anaknya di pesantren. Harus ada gemblengan, harus ada ujian, harus tidak boleh leha-leha dan seterusnya. Ya, karena orang kalau paham seperti ini, enak dia bacanya. Luar biasa memang. Ada penekanan, ada fi'il madhi. Penekanan tunjuknya untuk menekankan, fi'il madhi untuk keniscayaan. Siapa yang beriman bertakwa, sungguh pasti kami bukakan untuknya berkah dari langit dan bumi. Apa itu berkah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah luar biasanya bahasa Arabnya. Berkah itu maknanya dua. Yang pertama, kathratul khairi wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua, dawamul khairi wa thubutuhu, kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Itulah keberkahan.
Siapa yang ingin dapat kebaikan seperti itu, kebaikannya banyak dan terus bertambah, kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Siapa yang ingin dapat seperti itu, syaratnya dua, iman dan taqwa. Berarti kalau urusan rezeki, maka kebaikannya banyak dan terus bertambah, kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Kapan seseorang mendapatkan rezeki seperti itu, banyak dan terus bertambah, ada dan terus menerus ada? Maka jawabannya iman dan taqwa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. بين الرب تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو تحقق في أهل القرى أمران وهما الإيمان والتقوى وسع سبحانه وتعالى عليهم الخير ويسره له من كل جانب. Allah menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini bahwa jika sebuah penduduk negeri mempunyai dua perkara, syaratnya dua, iman dan takwa, maka Allah akan melapangkan atas mereka kebaikan dan memudahkan untuk mereka dari setiap sisinya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi tafsir qoulihi ta'ala la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini ketika Allah berfirman la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, sungguh pasti kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. La wassa'na 'alaihimul khaira wa yassarna lahu min kulli janib. Sungguh kami pasti bukakan, luaskan atas mereka kebaikan dan kami mudahkan bagi mereka kebaikan-kebaikan dari setiap sisinya. Makanya kalau ada orang yang berbuat kebajikan, asalkan dia ikhlas berharap pahalanya dari Allah, niscaya dia akan lebih baik, niscaya akan lebih banyak yang dia dapat daripada apa yang dia keluarkan. Saya beri contoh ya, umroh haji ulang, umroh haji ulang, umroh haji ulang. Maka Rasulullah SAW sudah menjanjikan dua. Pertama, hilang dosanya. Yang kedua, menghilangkan kefakiran, bertambah. Bersedekah juga gitu. Anfiq yunfiq alaih. Wahai anak Adam, sedekahkan hartamu, aku akan balas sedekahmu tersebut. Dan ketika Allah membalas, tentunya lebih baik. Ini yang dimaksud oleh penulis. Kami akan luaskan bagi mereka kebaikan dan kami akan mudahkan bagi mereka dari setiap sisi kebaikan tersebut. Ada aja, sesudah buka usaha ini, buka lagi yang lain, buka lagi yang lain, tambah lagi. Sesudah oleh karenanya berhak untuk dia menambah bini mungkin di sini, di sana, di sini. Cukup sudah 6:30 sudah. Itu yang bisa kita sampaikan ya, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kalau ya, cukup kiranya itu ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas yang ketiga ya insyaallah, yaitu bertawakal kepada. Ini menarik lagi, lebih menarik tentang tawakal. Imam Al-Qayyim pernah mengatakan, kalau orang bertawakal kepada Allah maka dia akan bisa meruntuhkan gunung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih menarik lagi tawakal. Apa itu tawakal? Apa dalil-dalil syar'i tawakal bisa menghantarkan rezeki kepada seseorang? Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalam mendapat rezeki, apakah cukup hanya dengan memperbaiki hubungan dengan Allah tanpa usaha yang maksimal? Ada sebagian orang yang beranggapan biarpun dicari kemanapun, kalau belum dapat rezekinya tidak akan dapat. Gini, Islam itu menganut sebab dan akibat. Dan sebab jika dikerjakan akan mendatangkan akibat. Contoh,
ingin selamat, maka harus mengerjakan sebab. Ada sebab, maka bisa selamat. Lihat Nabi Muhammad SAW, apa kurangnya dari Allah penjagaannya? Tapi ketika peperangan Uhud, la basa dir'ain, beliau memakai 2 lapis baju perang. Itu menunjukkan bahwa ada sebab sehingga dapat akibat. Islam menganut itu. Cuma yang harus dipahami, sebab itu ada 2. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni namanya. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disyariatkan, di antaranya takwa, di antaranya istighfar. Ini sebab syar'i. Di antaranya perbanyak ibadah. Makanya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Ankabut ayat 17, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu, carilah di sisi Allah rezeki dan ibadahilah Allah. Kata beliau, fihi dalilun ala annal ibadah min talabir rizq. Lihat, carilah di sisi Allah rezeki dan ibadahilah Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk sebab mencari rezeki. Coba bayangkan, ibadah termasuk sebab mencari rezeki. Jangan dikira 2 rakaat di waktu duha itu gratisan dari Allah. Ada proses yang merupakan sebab meluaskan, memberkahi rezekinya. Jangan dikira 2 rakaat sebelum subuh itu adalah biasa-biasa aja di sisi Allah. Ada, itu sebab syar'i agar seseorang dimudahkan, dan itu berdalil. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Jangan dikira ketika kita keluar rumah, selangkah kaki kanan kita keluar rumah, maka kita kemudian mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kemudian gratisan, hanya ucapan di lisan, tidak berpahala, tidak mempengaruhi rezeki kita, sangat mempengaruhi. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, ketika keluar rumah maka dia akan faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia akan diberi petunjuk di mana rezekinya, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab-sebab syar'i. Ini adalah sebab-sebab syar'i. Nah, di sana ada sebab kauni. Sebab kauni tadi, perbaiki usaha, cari modal yang banyak. Kalau usaha makanan lebih enak makanannya, lebih bersih, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Siapa yang melakukan tafriq, yaitu pelemahan dari 2 sebab ini, maka dia akan keliru. Dan yang paling utama dari 2 sebab tersebut adalah sebab syar'i. Makanya Rasulullah SAW dalam keadaan yang mustahil menang. Cara hitungan matematik manusia mustahil menang. Ketika peperangan Badar, mustahil menang. Tapi apa yang beliau lakukan? Sebab syar'i, doa. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meluk Rasulullah SAW. Cukup wahai Rasulullah, wallah la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kan Rasulullah SAW berdoa, Rabbana in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abada. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan yang kecil ini, engkau tidak akan diibadahi selamanya di atas muka bumi. Sebab syar'i lebih utama. Sama ketika kita kasus COVID. Saya dapat ya, ini cerita nyata, sampai sekarang masih ada. Dan dokter ini rekanan kami di pesantren. Apa saja yang ada terjadi di pesantren, maka kami pasti ke sana. Beliau di Jabodetabek. Kata beliau, alhamdulillah, sampai detik ini
Hampir setiap pekan saya 2 kali PCR sebagai dokter. Tidak pernah saya terkena COVID. Tidak pakai masker, tidak memakai apa-apa. Cuma kan saya tidak berani untuk mengatakan seperti itu di khalayak ramai. Dan ini sudah ngaji. Lalu apa dokter? Zikir pagi, zikir sore dengan menikmati dan memahami zikir tersebut. Saya punya keluarga dokter. Ada adik saya, ada kakak saya, ada yang meninggal, ada yang masih hidup, ada yang sudah terkena. Keluarga saya yang dokter tersebut pakai APD lengkap, masih terkena. Inilah yang saya katakan, sebagian orang kadang-kadang terlalu konsisten dengan sebab kauni. Kauni itu artinya sebab alam semesta yang Allah ciptakan, tetapi lupa dengan sebab syar'i, termasuk di dalamnya COVID. Minum air zam-zam itu sebab syar'i, minum madu itu sebab syar'i. Kemudian berzikir pagi dan sore sebab syar'i. Kemudian baca Al-Quran itu sebab syar'i. Makanya saya sangat mengecam, sangat memperingatkan dengan keras ketika waktu lagi rame-ramenya COVID, karena kita dituntut untuk bergembira, akhirnya main TikTok, joget. Saat yang semestinya dia kembali kepada Allah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran, sebab syar'i agar hatinya tenang. Saya sering mengatakan, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Senang seseorang dengan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, gaji sekian bulan, tapi bukan berarti bahagia. Karena bahagia letaknya ada pada hati. Makanya Rasulullah SAW, dan ini dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan qalbu, perasaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengatakan bahwa orang hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi kerjakan sebab kauni, tapi yang lebih utama sebab syar'i. Allahu a'lam. Bagaimana hukum dokter wanita membuka praktek dokter, kemudian pasiennya pria bukan mahram? Maka jawabannya pada ikhwah, dalam urusan pengobatan ada kata kemudaratan. Asal hukumnya tidaklah mengobati perempuan kecuali perempuan, tidaklah mengobati laki-laki kecuali laki-laki. Tetapi jika dalam keadaan terpaksa tidak ada dokter perempuan untuk perempuan, tidak ada dokter laki-laki untuk laki-laki, maka ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Tapi asal hukumnya dokter perempuan, pasiennya semestinya adalah perempuan. Tetapi tadi yang saya katakan tadi, berusahalah pasiennya untuk mencari dokter perempuan dahulu sebelum ke dokter laki-laki jika pasiennya perempuan, dan sebaliknya, jika pasiennya laki-laki berusahalah kepada dokter laki-laki sebelum kepada dokter perempuan. Allahu a'lam. Dan bagaimana jika disiasati dengan memakai sarung tangan agar tidak menyentuh? Sama seperti yang sudah saya jawab tadi, terkadang asal hukum kita harus ketahui, kemudian lihat keadaan darurat. Ad-darurat tuqaddar biqadariha, dan keadaan darurat ditakar dengan takarannya, tidak boleh bermudah-mudah. Jika kita sudah mengerjakan sholat wajib berjamaah di salah satu masjid, lalu kita berjalan dan memasuki salah satu masjid yang di dalamnya masih ditegakkan sholat wajib berjamaah pada waktu yang sama, apa yang kita lakukan? Apa ikut sholat berjamaah kembali atau menunggu sholat berjamaah selesai baru kita masuki masjid tersebut? Jawabannya ada dua, bisa menunggu di luar, bisa masuk dan mengerjakan sholat berjamaah, dan niatnya adalah sholat sunnah dengan dalil hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'adz bin Jabal salat Isya bersama Rasulullah SAW, pulang ke kampungnya menjadi imam salat Isya bersama orang-orang kampungnya. Dalam hal ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau
mengerjakan sholat sunnah dan orang kampungnya mengerjakan sholat wajib. Allahu a'lam. Terkait dengan dalil-dalil tentang keutamaan amalan-amalan yang ada janji dari Allah berupa tambahan harta, seringkali kita mengerjakan amalan tersebut, niat kita yang tadinya ikhlas berubah ingin meraih dunia. Apakah hal ini tercela? Bagaimana tips agar niat ini tetap terjaga keikhlasannya? Ini masuk ke dalam pembicaraan kesyirikan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kesyirikan, syirik itu dibagi menjadi dua, ada syirik besar, syirik kecil, dan termasuk pembicaraan yang ditanyakan adalah syirik kecil. Biasa dibicarakan oleh para ulama dalam proses syirik kecil. Syirik kecil itu dibagi menjadi 4. Yang pertama syirik kecil yang berkaitan dengan ucapan, yang kedua syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan, yang ketiga syirik kecil yang berkaitan dengan amalan hati. 3 ya. Yang berkaitan dengan amalan hati. Yang ditanyakan syirik kecil yang berkaitan dengan amalan hati, yaitu beramal ingin dapat dunia. Maka siapa yang beramal ingin hanya, lihat perkataan saya, hanya kepentingan dunia, maka ini bermasalah dengan niatnya. Yang disebut oleh para ulama iradatul abdi bi'amalihi dunia, keinginan seorang hamba dengan amalannya perkara dunia. Syirik kecil yang berkaitan dengan amalan itu ada 4. Riya, bersandar dengan sebab, kemudian menginginkan dengan amalnya dunia, ya ada satu lagi saya lupa. Riya, bersandar dengan sebab, menginginkan dari amalnya itu dunia. Ini yang dibicarakan. Nah, kapan itu tercela dalam syariat Islam? Jika satu, dia beramal niatannya hanya ingin dunia. Ini tercela. Bisa syirik kecil, bahkan bisa syirik akbar. Contoh, pian-pian ingin sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Amin, karena di dalam Masjid Al-Amin setelah sholat subuh ada undian. Siapa yang keluar namanya dapat mobil Avanza. Jika niatannya murni hanya itu, maka ada yang mengatakan syirik kecil, ada yang mengatakan syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kan yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan memberi kasih kepada dia, dan kami tidak akan kurangi. Maka jangan heran Pak, kalau ada orang sedekah, niatannya ingin dapat sedekah 100.000, niatnya ingin dapat 500.000, dikasih oleh Allah. Jangan heran, karena ayatnya memang begitu. Tapi nanti orang yang seperti ini tidak ada pahalanya di akhirat. Yang ada hanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada fenomena dakwah sedekah, apalagi sampai maksa, ya, dengan iming-iming sedekah sekian maka akan dapat sekian. Kalau niatannya cuma itu, maka bisa berpotensi syirik akbar atau syirik asghar, dengan dalil yang saya sebutkan tadi, surat Hud kalau tidak salah itu. Nah, tingkatan level yang lebih rendah bahayanya apabila dia beramal dan dalam amalnya niatnya hanya untuk Allah. Ya, niatnya untuk Allah dan juga untuk yang dia niatkan dari kehidupan dunia. Contoh, saya ingin nyambung hubungan rahim agar diluaskan rezeki, karena ada dalilnya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yansa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan rahim. Dia telefoni bapak ibunya, dia kunjungi kakak adiknya agar diluaskan rezekinya. Ini bagaimana? Maka jawabannya adalah, kalau niatannya sama, ada ingin dapat pahala dari Allah dan ada ingin dapat luas rezeki, karena dia ada dalilnya maka boleh. Karena ada dalilnya maka diperbolehkan. Sama seperti tadi ayat-ayat yang tadi.
Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dia bertakwa kepada Allah. Contoh sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Da'u mardakum sedekah." Dia bersedekah agar orang yang sakit dari keluarganya sembuh. Bagaimana ini? Jika niatannya untuk Allah dan untuk kesembuhan orang yang sakit dari keluarganya karena ada dalilnya, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak diperbolehkan jika tidak ada dalilnya. Dan yang tidak diperbolehkan juga adalah jika niatan untuk dunianya lebih tinggi dibandingkan niatannya untuk mendapat pahala dari Allah. Nah, di situ yang tercela. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Lapar kah sudah Pian? Belum mungkin lapar juga. Bertanya yang apakah ada hadisnya yang sebelum 2 rakaat sebelum subuh itu kita baca surah Al-Fatihah sama surah Al-Ikhlas itu ada? Iya. Ini ada faedah menarik. Betul, 2 rakaat sebelum subuh ada dalilnya bahwa kita dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ada faedah menarik dari dan hadisnya sahih. Ada faedah menarik dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, bahwa mengapa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena orang dengan 2 rakaat sebelum subuh tersebut, yang di dalam rakaat pertama dia baca surat Al-Kafirun, di dalam rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas, itu menunjukkan tauhid. Maka dia memulai harinya dengan tauhid. Itu rahasia, salah satu rahasia mengapa rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dia memulai ibadah, hidupnya dengan tauhid. Al-kafirun menunjukkan kepada tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak beribadah kepada zat yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Itu maksudnya 2 ya. Aku tidak beribadah kepada zat yang kalian ibadahi. Aku punya Allah, kalian tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua, wala antum 'abiduna ma 'abud. Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak beribadah seperti tata cara kalian beribadah. Jadi yang pertama membicarakan zat yang diibadahi, yang kedua membicarakan tata cara beribadah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ikhlas yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Ikhlas adalah senilai dengan sepertiga Al-Quran. Mengapa sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu poinnya 3. Tauhid, kisah, hukum-hukum syar'i halal haram. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ada tauhid, menceritakan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat-sifat Allah yang diceritakan adalah tentang keesaan Allah dalam diibadahi. Yang kedua, kekuasaan Allah, As-Samad. As-Samad itu apa, Pak? As-Samad itu adalah seluruh makhluk bersandar kepadanya. As-Samad. Kemudian yang ketiga, keempat, tidak memerlukan anak, tidak memerlukan istri, dan tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Itu semua berkaitan dengan tauhid. Surat Al-Fatihah mengapa termasuk a'zamus surah, surat yang paling agung dalam Al-Quran, bahkan inti Al-Quran, karena tiga-tiganya ada. Tauhid ada,
Apalagi tadi? Kisah ada, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Orang-orang di sini menunjukkan kisah. Yang ketiga, halal dan haram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Halal dan haram. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Benar riwayatnya bahwa 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.